Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Kang Gun-Gun, ini banyak sekali pernyataan-pernyataan politik di tengah bencana ya. Tadi kita lihat bagaimana Bupati di Aceh minta Presiden Prabowo seumur hidup, ya kan? Muhaimin Iskandar mengajak Raja Juli, mengajak Bahlil dan lingkungan hidup untuk tobat nasuha, ya kan? Dan banyak sekali. Ini apa sih yang Anda baca ini kok di tengah bencana malah banyak political statement gitu? Ya, ini menunjukkan kegagalan mengembangkan komunikasi empati. Menurut saya kegagalan mengembangkan komunikasi empati itu karena tidak memahami suasana kebatinan orang dalam ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Ini menyedihkan sih sebenarnya, apalagi kemudian pernyataan-pernyataan itu disampaikan oleh pejabat-pejabat publik. Oke. Contoh misalnya, ini panggung bencana, bukan untuk impression management. Bencana itu dijadiin panggung untuk manajemen kesan diri dalam konteks personal branding. Itu luar biasa menurut saya, kekeliruan mendasar. Luar biasa kekeliruan ya? Iya, dalam konteks membangun citra politik. Karena itu juga akan backfire sih bagi yang bersangkutan. Contoh misalnya, kenapa sih harus datang ke lokasi banjir dengan memanggul beras misalnya? Padahal tugas seorang menteri itu dengan kebijakannya melampaui hal-hal teknis hilir seperti itu gitu. Nah, ini contoh lain adalah pernyataan anggota DPR yang mempertanyakan soal kerelawanan warga. Oke, coba kita dengar dulu ya. Apa sih yang dimaksud oleh Kang Gun-Gun sebagai pernyataan anggota DPR itu Endi Patwijaya, bisa diputar mungkin supaya lebih kontekstual? Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi, orang per orang cuma nyumbang 10 miliar. Negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana. Itu adalah pernyataan dari Endi Patwijaya, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Gerindra daerah pemilihan Riau. Kang Gun-Gun, cuma 50 miliar yang paling-paling seakan-akan, gimana Anda merespon rakyat membantu rakyat dicemooh wakil rakyat? Nah itu contoh nyata agresivitas verbal yang tidak memahami suasana kebatinan. Kan harusnya pernyataan wakil rakyat ketika ada rakyat yang kemudian tergerak untuk melakukan kerelawanan dengan cara misalnya crowdfunding seperti itu, ya kan? Untuk menyumbang, kemudian sama-sama berempati, membantu sesama, itu harusnya mendapatkan dukungan. Dan logikanya keliru ketika membandingkan peran pemerintah itu dengan kerelawanan warga. Pemerintah itu memang bisa melakukan banyak hal karena setiap hari pajak masuk ke pemerintah, ya kan? Dan sudah menjadi tanggung jawabnya pemerintah itu melindungi warga negara termasuk dalam situasi kebencanaan. Jadi kalau triliunan itu suatu hal yang memang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah dalam bencana Sumatera. Tapi kalau kemudian dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh warga biasa yang saling membantu dan akhirnya terkumpul 10 miliar, itu menurut saya cacat logika tuh. Cacat logika ya? Oke, Mas Yanuar. Triliunan sudah disalurkan ke bencana Sumatera dari menurut Endi Patwijaya itu, gimana Anda lihat itu? Tadi Mas Gun bilang soal aspek politik di dalam komunikasi gitu. Saya melihatnya Mas Bud, aspek politik itu muncul dalam bentuk insentif politik yang mempengaruhi seluruh paradigma kita menghadapi bencana. Ini bukan soal triliunannya dulu, Mas. Paradigma itu maksudnya bagaimana? Kalau pencegahan bencana itu sukses, antisipasi itu sukses, gak ada insentifnya. Kesuksesan itu sifatnya counterfactual. Sukses ketika tidak terjadi apa-apa, itu sukses. Tetapi kesuksesan yang tidak terjadi apa-apa itu tidak menciptakan panggung politik. Itu membuat bahkan paradigma kita menangani bencana lebih memilih penanganan bencana. Satu sisi menurut saya ini kesalahan pilihan kebijakan, sisi yang lain karena panggung politik tadi itu, bencana kemudian menjadi panggung.
Maka kan saya tulis dan saya katakan dalam berbagai forum, kalau kita mengabaikan pencegahan ini, kita sedang menyiapkan panggung untuk bencana dan korban berikutnya. Kalau ditanya kemudian sekarang kaitannya dengan triliunan itu, menurut saya pemerintah terbuka saja berapa yang dialokasikan. Kan anggaran bisa digeser, anggaran bisa diubah. Apalagi presiden sekarang punya semacam power gitu ya, kekuasaan untuk merealokasi anggaran kan. Kalau saja kemudian itu dinyatakan oke, untuk penanganan ini kami alokasikan sekian triliun. Karena kata-kata anggota DPR tadi, sekian triliun itu, saya tidak tahu dari mana, angkanya belum pernah muncul di publik, dan bahkan kalau tidak salah satu bupati atau gubernur mengatakan, kemarin kan dipotong anggaran daerah, kembalikan untuk itu. Yang ada adalah kita membaca 500 miliar kalau saya tidak salah ya, dari Kementerian Keuangan untuk kebencanaan. Jadi ini berkaitan dengan sebuah logika dalam politik yang disebut dengan insentif politik. Pencegahan tidak memberi insentif. Tidak memberi insentif. Dan itu dalam kebijakan publik, itu cara bernegara, cara membuat kebijakan yang tidak bisa diterima. Oke, baik. Mas Puji, jadi sejauh ini sudah berapa besar sih dana yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan bencana di Sumatera kalau ada datanya di Mas Puji? Mas Budiman, kalau boleh saya ikut nimbrung ini. Oke, silakan. Tentang komentar politik tadi, Kang Dekan dan Mas Yanuar. Saya pikir sementara tadi disebutkan tentang insentif politik, tampaknya ada juga intuisi politik ya untuk mengambil kesempatan atau momen yang akan membawa citra itu. Terlepas dari baik atau buruknya, Mas Budiman, yang kami lihat dari sisi pandang BNPB, ada dua. Yang satu, penanggulangan bencana tanggap darurat ini, kita membuka istilahnya tenda yang seluas-luasnya bagi semua pihak untuk ikut menanggapi. Kami mengaktifasi desk relawan yang dulu Mas Yanuar kita pakai untuk COVID, Mas. Kita bangkitkan lagi gitu. Nah, kemudian yang di daerah kita juga menggelar koordinasi dengan liaison dengan teman-teman LSM. Di Jakarta ada Indonesian Humanitarian Coordination Platform. Ini untuk teman-teman non-pemerintah. Untuk bersama-sama dengan BNPB dan yang lainnya untuk bersama-sama merespon ya. Kalau tentang berapa yang sudah digerakkan dalam hal ini, saya hanya bisa mengatakan ya, dalam hal misalnya volume untuk logistik saja di Lanut Sultan Iskandar itu kemarin saja itu datangnya 500 ton dan 75% sudah didorong ya. Kemudian yang di Sumatera Barat itu 30 ton dengan 20 truk. Ini terus berjalan. Kita kerahkan helikopter, pesawat karavan untuk airdropping, dan tadi saya sebutkan itu 5 sorti yang kemarin. Dan tadi saya sebutkan sampai dengan ini Mas, estafet Mas, tentara-tentara kita itu adik-adik remaja itu berestafet membawa beras. Nah ini yang tidak nampak di televisi. Nah yang mendapat insentif Kang Dekan justru yang membuat statement di publik ya. Nah ini saya kira pada saatnya kita perlu juga menayangkan pahlawan-pahlawan garis depan ini, gitu. Sehingga insentif itu apa Mas Yanuar, memanusiakan bencana ini, humanizing the disaster gitu. Nah, yang kedua menyangkut Mas Yanuar, saya salah satu yang menyusun undang-undangnya Mas. Jadi dari undang-undang itu ahead of its time sebenarnya. Itu membawa perspektif yang komprehensif. Meletakkan insentif pada pencegahan, mitigasi, dan seterusnya Mas Budiman. Ya. Tetapi lagi-lagi intuisi politik itu kemudian bergeser ke tempat yang ada actionnya. Kita sama dengan media akan melihat yang action, kemudian setelah itu spotlightnya berpindah. Tapi empasisnya sama di pemerintah ya, di sisi BNPB kita komprehensif dan seamless. Baik Mas Puji. Jadi pelajaran apa yang bisa kita petik dari bencana di Sumatera, kita bahas setelah jeda berikut ini.